Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dahu. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasuluna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsuma kunta wa atbi' sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warhamna fi majlisina hadza ya arhamar rahimin. Amma ba'du, ikhwatil asatidzah, ikhwatit thalabah, arsyadakumullah ta'ala. Alhamdulillah wa syukurillah, malam hari ini kita kembali dapat bermajlis, bermuajahah untuk melanjutkan kajian kita terhadap kitab Adabul Alim wal Muta'allim, tulisan beliau Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari rahimahullah. Pada pertemuan yang sebelumnya kita sudah masuk ke bab yang ketiga, fi adabil muta'allim ma'a syaikhihi. Adab seorang muta'allim, seorang pelajar, seorang santri terhadap syekhnya, kepada gurunya, kepada ustadznya. Pada pertemuan sebelumnya sudah kita baca 6 adab. Dari total semua ada 12 adab. Yang pertama kemarin sudah kita baca, adabnya adalah hendaknya seorang santri mencermati, beristikharah, memilih guru yang terbaik dalam dia menuntut ilmu. Kemudian yang kedua, berusaha untuk memilih guru yang betul-betul memiliki kapabilitas, memiliki kemampuan dan ahli di bidang ilmu syar'i. Yang ketiga, setelah memilih guru, memilih ustadz, maka yang berikutnya adalah hendaknya patuh, manut kepada syekhnya, kepada gurunya, tidak membangkang. Ibarat seorang pasien kepada dokternya. Pasien itu kalau disuruh sama dokternya ini, ya ikut ini, kalau disuruh itu, ya ikut itu. Yang keempat kemarin adalah hendaknya memandang ustadznya dengan pandangan penghormatan dan pengagungan, tidak merendahkan. Kemudian yang kelima kemarin adalah memahami atau mengerti, menyadari hak ustadznya. Jangan sampai melupakan keutamaan jasa-jasa ustadznya, bahkan meskipun ustadznya sudah meninggal dunia. Yang keenam kemarin hendaknya bersabar apabila ustadznya, gurunya atau syekhnya melakukan perbuatan yang kasar, melakukan perbuatan yang keras dalam pandangan kita. Bisa jadi kerasnya ustadz kita, kasarnya guru kita dalam rangka supaya kita menjadi murid-murid, menjadi santri-santri yang baik. Kita masuk ke adab yang berikutnya. Qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ana bi'ulumihi fid dharain. Wasabi'u, yang ketujuh, adab seorang muta'allim kepada ustadznya, kepada gurunya adalah ayyadkhula 'ala syaikhi fi ghairil majlisil 'ami illa bisti'dzanin. Hendaknya menemui gurunya di luar majelis umum setelah minta izin.
Jadi di luar pelajaran, di luar majelis, kalau pengen ketemu dengan ustadznya, maka izin terlebih dahulu. Tidak nyelonong masuk ke kamar ustadz, tidak nyelonong masuk ke rumah ustadznya. Sawaun kana syaikhu wahdahu au kana ma'ahu ghairuhu. Sama saja apakah ustadznya atau gurunya itu sendiri atau sedang bersama dengan orang lain. Misalkan di kantor ada ustadz, kita punya hajat dengan ustadz, ustadznya sedang bersama dengan orang lain, maka kita tidak boleh nyelonong langsung masuk, tetap minta izin dulu untuk masuk bertemu dengan ustadz. Fa in ista'dzana bihaitsu ya'lamu syaikhu wa lam ya'dzan lahu insarafa. Kalau sudah minta izin dan permintaan izinnya itu ustadznya tahu, syekhnya tahu kalau dia minta izin, insarafa, maka walam ya'dzan lahu, tapi tidak diizinkan sama ustadznya untuk masuk, insarafa, maka pergi. Wala yukarrirul isti'dzan, tidak mengulang lagi untuk minta izin. Kalau memang sudah tidak diizinkan ya sudah, tidak usah balik lagi, izin lagi dan izin lagi. Wa in syakka fi ilmi syaikhi bihi fala yazidu fil isti'dzan fawqa thalathi marratin. Kalau dia ragu, ini ustadznya sudah dengar belum ya kalau saya minta izin, ustadznya sudah tahu apa belum saya ini minta izin. Kalau ragu, maka boleh minta izin lagi, ketok pintu lagi, tapi tidak boleh lebih dari 3 kali. Kalau sudah 3 kali, maka ya sudah, kemudian pergi. Au salati turuqatin lil bab, 3 kali minta izin atau 3 kali ketuk pintu. Wal yakun turuqul babi khafifan bi adabin, hendaknya ketika mengetuk pintu kamar ustaz, pintu kantor ustaz atau pintu rumah ustaz, hendaknya ngetuknya adalah dengan ketukan yang ringan, ketukan yang penuh dengan adab. Wa bi atfaril asabi, ngetuknya dengan jari-jari tangan, bukan dengan telapak tangan. Dua. Assalamualaikum, nggak boleh gitu. Jadi diketuknya pelan-pelan, tok. Assalamualaikum Ustaz, kan? Tok. Assalamualaikum Ustaz. Tok. Assalamualaikum Ustaz. Sudah 3 kali kok masih belum ada jawaban, berarti pergi. Jangan lebih dari 3 kali. Summa bil asabi qalilan, lemah, kemudian tidak gedor-gedor. Kalau mau bertemu dengan ustadz di luar pelajaran, di luar majelis, maka adabnya seperti ini. Minta izin dulu, baru kemudian masuk atau bertemu. Wa idza adzina wa kanu jama'atan taqaddama afdaluhum wa asannuhum fit dukhuli wassalami alaihi. Kalau yang minta izin itu banyak orang, maka yang masuk menemui ustadz yang pertama kali masuk adalah diutamakan yang afdaluhum wa asannuhum, yang paling utama, yang paling tua. Yang paling soleh siapa atau yang paling tua siapa, maka yang masuk dulu adalah yang paling tua. Summa sallama alaihil afdal fal afdal, kemudian masuk satu persatu, yang paling mulia kemudian yang paling mulia. Wa yadkhulu ala syaikhi kamilan hay'ah, ketika bertemu dengan ustadz, bertemu dengan guru, hendaknya dalam kondisi kamilal hay'ah. Kamilal hay'ah itu rapi dan layak. Mutatahhirul badani wasyabi nadhifahuma, dalam kondisi badan dan pakaiannya suci dan bersih. Ba'dama yahtaju ilaihi min akhdhi dhufrin, bahkan kalau kuku-kukunya panjang, hendaknya sebelum bertemu dengan ustadz kuku-kukunya dipotong. Wa izalatu raihatin karihatin, menghilangkan aroma tidak sedap.
la siyama idza qasadal ilma, terlebih kalau bertemunya itu dalam rangka untuk mendapatkan ilmu. Ketika halaqah pagi harusnya sudah sikat gigi, halaqah pagi belum sikat gigi, setoran, sudah itu ustadznya nanti aroma apa ini, nah gitu. Fa innahu majlisu dzikrin wa ijtima'u wastima'in wa ibadatin. Karena ketika kita berniat untuk mendapatkan ilmu dalam majelis, sesungguhnya majelis itu adalah majelis zikir, majelis berkumpul, dan majelis ibadah. Maka hendaknya pakaiannya rapi, pakaiannya layak, kuku-kukunya sudah dipotongi, tidak beraroma yang tidak sedap. Wa mata dakhala 'ala syaikhi fi ghairil majlisil 'am, ketika seorang santri, seorang murid mengunjungi ustadznya di luar majelis, wa indahu man yatahaddatsu ma'ahu, dan di sisi ustadznya itu ada orang yang sedang ngobrol dengan si ustadz, fasakatu 'anil hadis, kemudian ketika dia masuk, ustadz dan yang sedang berbicara dengan ustadznya ini diam, audakhola, atau santri ini masuk, wasyaikhu wahdahu yusolli, sedangkan ustadznya sedang sholat, au yadhkur, atau berzikir, au yutali, atau sedang belajar, membaca kitab, membaca buku, fataroka dzalika, kemudian ustadznya meninggalkan itu semua, sholatnya tidak dilanjutkan, tidak ditambah sholat lagi maksudnya, zikirnya kemudian diputus, belajarnya kemudian dihentikan, wala yabda'uhu bil kalam, sakata wala yabda'uhu bil kalam, hendaknya dia diam, tidak mulai berbicara. Jadi ketika bertemu dengan menemui ustadznya sedang bersama dengan orang lain, ketika dia masuk kok ustadz dan temannya ini diam, atau ustadznya sendiri sedang sholat, berzikir, atau belajar, ketika dia masuk ustadznya kemudian menghentikan aktivitasnya, maka jangan mulai ngomong dulu, jangan mulai ngomong dulu, bal yusallim, tapi mengucapkan salam, wa yakhruju sari'an, kemudian segera pergi, segera keluar, illa ayyamurahu syaikhu bil mukthi, kecuali kalau ustadznya meminta dia untuk tinggal. Misalkan setelah mengucapkan salam, ustadznya kemudian ada apa sini ngomong, nah, baru kemudian dia tetap di situ. Tapi kalau ustadznya diam, tidak nyuruh untuk tinggal, hendaknya segera pergi. Kenapa? Karena mengganggu aktivitas ustadznya, sedangkan aktivitas itu di luar jam pelajaran. Wa idza makatha fala yutilu illa ayyamurahu bidzalika, kalau disuruh untuk tetap di situ maka hendaknya jangan lama-lama. Ketika sudah beres, sudah selesai kebutuhannya, segera pergi, kecuali kalau ustadznya menyuruh untuk tetap di situ dalam durasi yang lama. Wa idza hadara makana syaikhi falam yajidhu jalisan, ketika seorang santri masuk kelas di tempat ustadznya, tapi dia tidak mendapati ustadznya duduk di situ. Masuk kelas tapi ustadznya enggak, ustadznya mana kok enggak masuk-masuk. Intadharahu, maka adabnya adalah hendaknya menunggu ustadznya di tempat belajar, di kelas. Kaila yafuta ala nafsihi darsuhu, supaya dia nanti tidak kehilangan, tidak ketinggalan pelajarannya. Wala yatruqu alaihi liyakhruja ilaihi, jangan mengetuk pintu supaya keluar ngajar. Oh, ini ustadznya kok enggak datang-datang ini. Akhirnya kemudian ke kantor gedor-gedor pintu, "Ustaz, ngajar tat. Tat, ngajar tat." Ya enggak gitu. Wa in kana naiman, kalau ustadznya dalam kondisi tidur, sobaro, hendaknya bersabar, hatta yastaiqidho, sampai ustadznya bangun, auyan shorifa thumma ya'uda, atau kalau tidak bersabar maka hendaknya pergi atau pulang dulu kemudian kembali. Wassobru khairun lahu, tapi yang lebih baik adalah hendaknya bersabar. Tapi insya Allah kalau di STP Ibnu Umar
jam pelajaran tidak ada ustadz yang tidur. Kalau nanti ada jam pelajaran jadwal ngajar, kalau ustadznya tidur nanti laporkan aja, nanti biar ustadz jewer nanti ustadznya. Insyaallah tidak ada. Wala yakhtari alaihi waqtan khassan bihi duna ghairihi, jangan mengusulkan waktu khusus untuk dirinya berbeda dengan teman-teman yang lain. Wa in kana ra'isan, meskipun dia adalah seorang tokoh, atau kabiran atau senior, misalkan merasa paling di kelas, kemudian minta sama ustadznya biar minta waktu khusus kepada ustadznya, maka tidak diperbolehkan. Kenapa? Lima fihi minat tarafu'i wal humki ala syaikhi wa thalaba, karena yang demikian itu ada unsur kesombongan dan tidak etis. Al-humku itu tidak etis kepada gurunya dan kepada murid-murid yang lain. Fa in badahu syaikhu bi waqtin muayyanin aw khasin, kalau dia menawarkan kepada gurunya waktu khusus, waktu tertentu, liudrin a'ikin lahu, karena satu udzur yang memang dia hadapi, anil huduri ma'al jamaah, untuk hadir bersama dengan teman-teman yang lain, au limaslahatin ra'ah syaikhu fala ba'sa bi, atau karena ada satu maslahat yang dipandang oleh ustadznya maka tidak mengapa. Misalkan di antara santri ada yang mau kita utus untuk belajar kepada seorang hafid yang punya sanad selama 1 bulan. Dah, kamu belajar ke sana, berangkat 1 bulan. Nanti setelah 1 bulan pelajaran di sini yang ketinggalan, nanti kita kasih waktu khusus untuk kamu belajar sama kita para ustadz. Nah, maka kalau seperti itu tidak masalah. Tapi kalau tidak ada uzur, tidak ada maslahat, maka hendaknya mengikuti jadwal yang sudah ada, manut dengan jadwal peraturan yang sudah ditetapkan oleh para asatid dan ditetapkan oleh pondok. Ini adab yang ketujuh, adab terkait dengan bagaimana tata cara kita ketika ingin menemui, berkunjung atau bertemu dengan ustadz. Baik ketika ustadz itu dia sendiri di luar majelis umum, atau ketika bersama dengan temannya, atau ketika ustadz itu sedang sholat, berzikir, atau sedang belajar. Wastaminu yang ke-8, adab yang ke-8, ayat jelisa amama syaikhi bil adabi, hendaknya duduk di depan ustadznya, di depan gurunya dengan adab, dengan sopan santun dan etika. Contohnya seperti apa? Ka'ayyah tuwa ala rukbatayhi, bersimpuh di atas kedua lututnya. Coba posisinya gimana? Bersimpuh di atas kedua lutut. Bersimpuh di atas kedua lutut itu gini contohnya. Duduknya seperti ini. Kalau kuat dan bisa. Kalau nggak kuat, maka berikutnya auyat bisa kan tasyahudi. Duduknya seperti duduk tasyahud. Duduk tasyahud gimana? Yang kaki kanan diangkat, ditekuk. Yang pertama posisinya gini, bersimpuh di atas kedua lutut. Kalau nggak bisa, nggak mampu, maka duduknya seperti duduk tasyahud. Duduk tasyahud. Ghairu annahu la yad'u yadayhi ala fakhidayhi, hanya saja ketika sedang bermajlis dengan ustaz, dengan guru, tidak boleh meletakkan kedua tangan di atas paha. Di atas paha. Yang namanya belajar biasanya megang buku, megang kitab, megang alat tulis. Kalau nggak kuat, nggak mampu, nggak bisa seperti ini, auyat srisamu tarabbian, ditawaduin, duduk bersila, duduknya bersila, ditawaduin, tapi dengan rendah hati. Maksudnya rendah hati gimana? Jangan bersila tapi silanya nggak sopan. Majelis sama ustaz, tapi duduknya mana? Bersilanya gini. Nah, ini bersila tapi silanya tidak sopan. Kalau bersila yang tawadhu,
khudu'in tunduk, wa sukunin tenang, duduknya tidak usrek. Usrek itu apa bahasa Indonesianya? Kecuali kalau memang betul-betul udah nggak kuat sampai kesemutan misalkan, sampai kesemutan nggak kuat, ya berarti ganti posisi, misalkan ini ya, posisi tasyahud, karena udah nggak kuat bersila. Kayaknya sih bersila itu posisi paling enak, tapi kalau lama kadang itu sampai kesemutan. Kalau udah nggak kuat maka posisi tasyahud akhir, duduk tawarruk. Nanti kalau udah agak mendingan, hilang kesemutannya, balik lagi bersila. Wa khusyu'in, penuh dengan kekhusyuan. Wa alla yaltafita bila daruratin, tidak toleh-toleh tanpa ada kebutuhan. Bal yaqbalu bi kulliyatihi alaihi, seluruh tubuhnya dihadapkan kepada ustadznya. Toleh majelis sedang belajar, sedang pelajaran, tapi malah mengamati alam sekitar, padahal sedang pelajaran, tidak sedang tadabbur alam. Kalau tadabbur alam ya beda lagi. Kalau sedang pelajaran hendaknya ini musghiyan lahu, mendengarkan dengan penuh perhatian, nadhiron ilaihi, memperhatikan ustadznya. Muta'akkilan liqaulihi, berusaha untuk mencerna ucapan ustadznya. Standarnya bagaimana? Bihaitsu la yuhwijuhu ila i'adatil kalami marratan tsaniyatan. Kalau adab-adab ini kita lakukan, duduk dengan tenang, dengan baik, kita fokus menghadap kepada ustadz, telinganya kita pasang betul-betul untuk mendengarkan penjelasan ustadz, maka kemudian dibarengi dengan kita berusaha untuk memahami apa yang disampaikan oleh ustadz, maka insya Allah ustadz tidak perlu mengulang lagi 2 kali, kita sudah faham. Wala yang duru ila yaminihi aw yasarihi aw fawqihi li ghairi hajatin, tidak melihat ke kanannya, ke kiri, atau melihat ke atas tanpa ada hajat. Kalau ada hajat, ada keperluan, nggak masalah. Tapi kalau tidak ada keperluan, tidak ada hajat, tidak usah lihat kanan, lihat kiri, lihat atas, tidak perlu. Wala siyama inda bahtihi, terlebih lagi ketika sedang membahas atau mengkaji suatu ilmu atau suatu pembahasan. Wala yaqtariba li dhajjatin yasma'uha, tidak terusik dengan kebisingan yang dia dengar. Seperti kita bermajelis ini ada suara itu terusik dengan suara bising. Wala yaltafitu ilaiha, tidak melihat kepada kebisingan itu. Wala yanfaddu kummaihi, tidak menyingsingkan lengan baju. Sedang bermajelis sama ustaz pelajaran, tapi kayak orang mau tawur. Wala yuhsiru an dira'ihi wala ya'batha biyadaihi aw rijlaihi aw ghairihima min a'dha'ihi, tidak bermain dengan lengannya, dengan kedua tangannya, kedua kakinya, atau anggota tubuh yang lain. Anggota tubuh yang lain yang punya rambut nih, sedang majelis di main-main sama rambutnya, atau sedang majelis, sedang pelajaran malah nyabuti bulu hidung, atau tangannya masuk ke dalam nyabuti bulu ketek, itu juga tidak boleh. Wala yaftahafahu, tidak membuka mulutnya. Wala yuqri asinnahu, tidak menggesek-gesek giginya. Nah, itu termasuk satu hal yang tidak beradab ketika dilakukan dalam majelis ilmu dengan ustadznya. Wala yadribal arda wa nahwaha bi rahatihi aw bi asabihi, memukul, mengetuk-ngetuk lantai atau sejenis lantai, meja dengan telapak tangan atau dengan jari-jarinya. Sedang pelajaran ya? Atau mainan?
majlis ilmu. Wala yushbika asabi ayadaihi. Yushbika asabi ayadaihi itu gini, kayak gini. Kalau dilakukan di dalam majelis ilmu termasuk sesuatu yang tidak beradab. Nah gimana tat? Risih tat? Ya jangan gini, gini atau bagaimana? Posisinya jangan gini. Namanya isbaqul asabi. Wala ya'batha bi izarihi wa nahwihi, tidak main-main dengan sarungnya atau dengan yang sejenis dengan sarung. Baju, peci, kan? Sedang majelis ilmu lah baru diingatkan jangan terusik dengan kebisingan, jangan menoleh kepada kebisingan. Atau dengan pecinya mungkin sedang majelis geser ke depan ke belakang, copot ditaruh, pakai lagi, copot lagi, ya, itu termasuk sesuatu yang tidak beradab ketika dilakukan dalam majelis ilmu. Wala yastanida bi hadrati syaikhi ila haitin aw mikhdatin, tidak bersandar ke tembok atau ke bantal dalam majelis ilmu ketika ada ustadznya. Nah, terutama karena kelas kita masih di kamar, ketika pelajaran yang suka milih posisi di tiang kemudian bersandar, itu satu hal yang tidak beradab kepada ustadznya. Atau mungkin biar empuk ambil bantal, pakai bantal kasih ganjel bantal. Nah, itu juga sesuatu yang tidak beradab. Wala yu'tiya syaikha jambahu aw dhahrahu, tidak memberikan kepada gurunya, kepada ustadznya sisi atau punggungnya. Posisi duduknya jangan sampai sejajar dengan ustadznya, atau malah membelakangi ustadznya. Ustadznya dikasih punggung, ustadznya dikasih punggung. Wala ya'tamida ala yadayhi ila waraihi au ila jambihi, tidak bersandar dengan kedua tangannya ke belakang atau ke samping. Ke belakang contohnya gini, kalau ke samping gini, kalau gini. Ini sesuatu yang tidak beradab ketika kita lakukan dalam majelis ilmu bersama dengan ustadz kita, bersama dengan guru kita. Barangkali ada yang pernah seperti itu, jangan kita ulangi lagi. Sepertinya sih nggak apa-apa, kita merasanya nggak masalah, capek otak. Coba antum lihat dari sana, beradab nggak? Kelihatannya bagus nggak kayak gitu? Sopan nggak? Nggak sopan. Masa ustadznya sedang berbicara di depan, dia malah gini. Apalagi kalau bawa HP atau bawa mainan, tangan satunya buat bersandar, yang satu buat main HP atau main yang lain, ya. Pulpen mungkin, main pulpen gini kan. Tidak boleh dilakukan. Wala yahkiya ma yudhiku minhu aw ma fihi bid'atun wa su'u mukhatabatin aw su'u adabin, tidak bercerita dalam majelis di mana cerita itu membuat orang lain tertawa, atau ceritanya itu ada bid'ahnya, ada unsur penghinaannya. Sedang bermajelis, sedang pelajaran, tapi malah menceritakan sesuatu yang di situ ada unsur penghinaannya, atau sesuatu yang mengandung unsur buruknya adab dan sopan santun. Wala yadhaka li ghairi ajabin, tidak tertawa tanpa sebab. Sedang majelis, sedang pelajaran, tiba-tiba padahal tidak ada apa-apa. Ustadznya tidak cerita lucu, ustadznya tidak sedang memberikan intermezzo, tiba-tiba ketika pelajaran sedang majelis itu tidak boleh, itu tidak boleh.
Wala ya'jabaduna syaikhi, jangan kagum, jangan terpengaruh kecuali oleh ustadznya. Fa in ghalabahu yatabassam, kalau betul-betul memang ada sesuatu yang lucu dan dia tidak bisa menahan, maka maksimal tersenyum. Tidak boleh min ghairi sautin, tanpa ada suara. Ditahan, jangan sampai ada suaranya. Wala yabsuqa, tidak meludah. Kalau meludah ini insyaallah tidak kita lakukan karena kita belajar dan majelisnya di lantai yang bertegel. Kebangetan kalau sampai dalam majelis di tempat yang bertegel ada yang berludah atau buang ingus, nah itu tidak boleh. Wala yatanahnaha ma amkanahu, tidak berdehem semampu mungkin, sekuat tenaga. Jadi dalam majelis ilmu ditahan, jangan sampai keluar deheman dalam majelis ilmu. Masa berdehem masa tidak boleh, Tat? Kalau yang berdehem cuma satu orang mungkin nggak berisik. Kalau dari 100 orang dalam satu majelis yang berdehem ada 99 orang, gimana? Di saut. Nah, itu tidak boleh. Dan lebih tidak boleh lagi ketika dalam sholat, kecuali memang betul-betul tidak bisa ditahan karena ada yang mengganggu di sini, itu udah lain lagi. Wala yalfadhun nukhamata min fihi bal ya'khudhuha min fihi bimindilin aw tarfi thawbihi, tidak membuang dahak dari mulutnya, akan tetapi diambil menggunakan tisu atau sapu tangan atau dengan ujung baju Jadi tidak langsung, tapi pakai tisu atau pakai ujung baju. Ini mungkin berlaku ketika pilek dan lain sebagainya, itu maka tidak langsung. Itu pun lebih baik kalau mau buang ingus ya izin keluar dulu, jangan ketika sedang majelis ya pakai tisu sih. Nah, itu juga tidak boleh dilakukan dalam majelis. Wa idza atasa khaffadha sautahu juhdahu, kalau dia bersin hendaknya berusaha untuk suaranya itu sepelan mungkin, jangan malah disengaja. Nah, nggak boleh, jangan malah digas kenceng sekali, enggak boleh. Wa satara wajhahu binahwi mindilin, kemudian menutup wajahnya dengan sesuatu yang serupa dengan sapu tangan. Wa idza tasa'aba satarafahu ba'da raddihi jahdahu, kalau tasa'ub itu angop itu apa ya? Sendawa, menguap. Kalau menguap maka ditutup mulutnya setelah sebelumnya ditahan. Menguap kan bisa ditahan kan, biar tidak terbuka mulutnya kan. Kalau sudah ditahan tapi masih terbuka mulutnya, maka ditutup. Jangan sedang majelis ilmu, sedang pelajaran tidak sopan, tidak beradab. Wa ayyata adaba ma'rufaqatihi, itu adab-adab yang hendaknya dilakukan, yang baik. Kalau yang buruk berarti hendaknya ditinggalkan atau dijauhi oleh seorang santri, seorang muta'alim, seorang pelajar ketika dalam majelis ilmu atau dalam pelajaran. Yang berikutnya, wa ayyata'addaba ma'rufaqatihi wa hadiril majlis, hendaknya beradab dengan teman-temannya atau orang-orang yang hadir dalam majelis. Nah, misalkan tidak pelajaran, kajian itu kan juga majelis ilmu, sedang belajar, maka hendaknya beradab kepada teman-temannya. Atau kalau mungkin bukan teman, tapi ada orang yang hadir di situ, ikut nyimak kajian, ikut ngaji di situ, maka hendaknya juga beradab kepada orang yang hadir dalam majelis. Fayukiru ashabahu, menghormati teman-temannya, wa yahtarimu kubara'ahu wa aqranahu,
menghormati orang-orang yang lebih tua dan teman-teman sejawatnya. Fa inna ta'addubahu ma'ahum ta'addubun lisyaikhi wa ihtiramun li majlisihi. Beradabnya dia kepada teman-teman dan orang-orang yang hadir dalam majlis adalah bentuk beradab kepada syekh, kepada guru, kepada ustaz, juga bentuk penghormatan kepada majlis ilmu. Wala yakhruja an safi binyatil halqati bitaqaddumin aw ta'akhurin. Jangan keluar dari barisan shaf halaqah, baik lebih depan atau lebih belakang. Maksudnya duduknya hendaknya berarti rapi, duduknya rapi, jangan semrawut. Kecuali kalau ada hajat, ya, itu udah lain lagi. Wala yatakallama fi asna'i darsin bima la yata'allaqu bihi au bima yaqta' alaihi bahsahu. Jangan berbicara ketika pelajaran membicarakan sesuatu yang tidak ada kaitannya dengan pelajaran, dengan materi, atau berkaitan dengan materi tapi ketika ustaz sedang menyampaikan dipotong sehingga penjelasan ustaz tidak tuntas. Itu juga tidak boleh. Wa in asa'a ba'du talabah ala ahadin, kalau ada sebagian peserta, sebagian santri, sebagian murid yang melakukan perbuatan buruk, iseng, jahil, mengganggu salah seorang di antara para santri, maka lam yanharhu ghairu syaikhi illa bi isyaratihi. Tidak boleh kita menegur orang itu kecuali apabila ustadznya memberi isyarat, memerintahkan kita untuk menegur orang itu. Paham ya maksudnya ya? Ketika pelajaran ada yang iseng, ada yang jahil, kita biarkan, kita tetap fokus kepada ustadz, kita tetap fokus kepada guru. Kecuali nanti kalau ustadznya sudah ngasih isyarat, ingatkan, nah, baru kita ingatkan. Tapi selama ustadznya tidak memberi isyarat, kita diam, kita tetap fokus kepada ustadz, biar nanti ustadznya yang mengingatkan. Wa in asa'a ahadun adabahu ala syaikhi. Beda lagi kalau ada salah satu di antara murid, di antara para pelajar, para santri yang buruk adabnya kepada ustadz, kepada guru, ta'ayyana 'alal jama'ati intiharahu wa raddahu wal intisar li syaikhi biqadril imkan. Maka santri-santri yang lain berkewajiban untuk menegur, mengingatkan si orang yang buruk adabnya, akhlaknya kepada ustaz. Misalkan tadi kan ada tidak beradab kalau duduknya gini, ya kan? Kalau ada di antara kita ketika sedang bermajlis ada yang seperti ini, maka kita ingatkan, karena ini tidak beradab kepada ustaz, bukan jahil kepada teman. Kalau jahilnya kepada teman, maka kita diam, biar ustadz yang mengingatkan. Tapi kalau kaitannya tidak beradab kepada ustadz, kepada guru, maka kita ingatkan, kita tegur, semampu kita. Wala yasbiqahu ila syarhi mas'alatin au jawabi su'alin illa in kana bi'idnin minhu. Jangan sampai kita mendahului ustadz dalam menjelaskan suatu permasalahan atau menjawab suatu pertanyaan tanpa ada izin dari ustadznya. Misalkan ustadz mau menjelaskan tentang jumlah roda ban motor Honda, kan? Mesti semuanya tahu kalau jumlah ban Honda itu ada. Nah, kalau mendahului penjelasan ustadz itu berarti termasuk diantara adab yang tidak baik. Biarkan ustadz yang menjelaskan walaupun kita sudah tahu. Atau mungkin ada teman yang nanya, ustadz, kakinya kambing itu ada berapa ustadz? Kan tahu kita nih, 4 yo. Anda boleh. Biar ustadz yang menjawab, ustadz, rukun Islam itu ada berapa ya ustadz? Walaupun kita tahu, maka kita biarkan biar ustadz yang menjawab. Tidak boleh kita mendahului ustadz dalam menjelaskan suatu permasalahan atau menjawab suatu pertanyaan. Fahim ya? Kemudian kita selesaikan adab yang ke-8. Masih berapa? Isya'nya tinggal 2 menit ya. Kita selesaikan, tinggal 2 paragraf.
Wa min ta'limi syaikhi alla yajlisa ila janibi. Di antara bentuk pengagungan kita kepada ustaz, kepada guru adalah hendaknya kita tidak duduk ke sampingnya ustaz. Walaupun kita mungkin mau nanya atau mungkin mau tasawuf mau apa, maka jangan ke sampingnya ustaz. Wala ala musallahu, jangan duduk di atas tempat sholatnya ustaz. Wala ala firashihi, apalagi duduk di atas tempat tidurnya ustaz. Wa in amarahu syaikhu bidzalika, kalau ustadznya memerintahkan untuk melakukan itu, fala yaf'aluhu, maka janganlah dia melakukannya. Enggak apa-apa kesini loh samping saya, enggak apa-apa kesini loh samping saya, walaupun disuruh sama ustadznya, hendaknya kita tidak melakukan. Illa, kecuali idza jazama alaihi jazman yashukku alaihi mukhalafatuhu, kalau ustadznya maksa dan kita betul-betul tidak bisa menghindari, berat untuk menghindar dari perintah ustadz kita. Sini loh, duduk sini. Enggak ustadz, enggak apa-apa, saya di sini aja. Sini loh ustadz, saya di sini aja. Maka kita duduk ke sampingnya ustaz, karena memang betul-betul disuruh sama ustaz. Tapi kalau tidak dipaksa seperti itu, maka fala ba'sa bimtithali amrihi fi tilkal hal, dalam kondisi seperti itu maka tidak masalah. Tsumma ya'udu ila ma yaqtadihil adab, setelah selesai urusannya maka segera kembali ke tempat duduk yang beradab. Waqad takallama an-nasu fi ayyil amrayni aula, orang-orang atau di sini Anas maksudnya adalah para ulama. Para ulama dulu pernah mengkaji mana yang lebih utama di antara dua hal. Ayyatamida imtithalal amri, bersikukuh untuk melaksanakan perintah, au sulukul adab, atau memperhatikan adab. Seperti tadi kan pilihannya dua, menaati perintahnya ustadz untuk duduk di samping, atau tetap beradab, menolak perintahnya ustadz tapi tetap beradab. Mana yang lebih utama, menuruti perintahnya ustadz atau tetap beradab? Walladzi yatarajjahu at-tafsil, maka yang lebih tepat adalah perlu dirinci. Fa in jazama syaikhu bima amarahu bihi jazman akidan famtithalul amri aula, kalau perintah si ustadz memang betul-betul sangat tegas, memaksa, harus dikerjakan, maka yang lebih utama adalah menaati perintahnya ustadznya. Wa illa, kalau tidak, fasurukul adabi aula, kalau tidak dipaksa, tidak betul-betul ditekankan, ditegaskan sama ustadznya, maka yang lebih utama adalah menetapi atau beradab. Li jawazi ayya qasida syaikhu izhara ihtiramihi wal i'tina'i bihi, karena bisa jadi ustadznya itu nyuruh seperti itu karena ustadznya perhatian dan menampakkan penghormatan kepada muridnya. Fayuqabilu huwa dzalika bima yajibu min ta'zimi syaikhi wal adabi ma'hu, maka karena ustadznya memberikan perhatian seperti itu, hendaknya respon kita sebagai murid, sebagai santri, sebagai pelajar adalah mengagungkan, beradab kepada ustadz kita. Jangan wah mumpung disuruh sama ustadz, nggak apa-apa ini loh, diambil dimakan aja, nggak apa-apa, kesempatan. Nggak ustadz, Afan, nggak apa-apa, betul ini loh, makan aja. Afan ustadz, betul, nggak apa-apa. Kalau nggak antum makan nggak naik kelas, nah maka ambil dimakan. Paham ya? Paham ya? Yang terakhir paham ya? Jadi kalau ustadz memerintahkan sesuatu yang menurut keterangan sebelumnya tidak beradab, mana yang lebih utama, menaati perintah ustadz atau beradab? Yang lebih utama adalah kalau perintahnya itu memaksa, yang lebih utama adalah menaati perintah ustadz. Tapi kalau tidak memaksa, maka yang lebih utama adalah beradab. Begitu ya khatilah sa'adillah, khatilah tolabah arsyadullah ta'ala yang bisa kita baca dan kita kaji malam hari ini. Kita dapat 2 poin, tidak apa-apa 2, tapi kita banyak dapat faedah dari apa yang kita baca malam hari ini. Hal-hal yang
Mungkin kemarin-kemarin kita anggap sepele, tidak apa-apa, tidak masalah. Ternyata menurut para ulama itu adalah sesuatu yang tidak beradab, sesuatu yang tidak sopan ketika dilakukan di depan syekhnya, di depan gurunya, di depan ustadznya. Begitu kita cukupkan untuk kajian kitab Adabul Alim wal Muta'alim malam hari ini. Kita tutup dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma rabbana wa asyhadu an la ilaha illa anta. Ingat, ilmu itu kita kaji, kita pelajari untuk diamalkan. Tidak hanya sekedar didengar, tidak hanya sekedar ditulis, tapi yang lebih penting adalah untuk diamalkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.